Selamat datang, di depan saya ada Oppo A5M dan di video ini saya akan menunjukkan apa yang harus dilakukan jika layar sentuh Anda kurang responsif. Jadi, alasan pertama mengapa hal ini bisa terjadi adalah karena pelindung layar Anda terlalu tebal atau berkualitas rendah. Jadi, pertama-tama pertimbangkan untuk melepas pelindung layar Anda dan periksa apakah layar sentuh bekerja lebih baik tanpa pelindung tersebut. Sekarang, cara lainnya yang bisa kita lakukan setelah itu tentu saja adalah dengan mempertimbangkan opsi-opsi yang tersedia. Setelah melepas layar, Anda juga dapat mencoba menyeka layar ponsel Anda dengan handuk kering atau sepotong kain dan periksa apakah itu membantu. Kadang-kadang itu membantu, tetapi biasanya masalahnya terletak lebih dalam. Jadi, hal berikutnya yang dapat Anda lakukan adalah memaksa memulai ulang ponsel Anda. Dan untuk melakukan itu, tahan tombol daya dan tombol volume atas untuk beberapa saat sampai telepon Anda mati. Oke. Dan setelah ponsel Anda bergetar dengan kuat dan mulai melakukan proses reboot, tunggu sampai ponsel Anda menyala kembali sepenuhnya dan perhatikan dengan seksama apakah tindakan ini membantu menyelesaikan masalah yang ada. Sekarang, setelah ponsel Anda menyala kembali, periksa apakah masalah Anda sudah teratasi. Namun jika belum, yang harus Anda lakukan adalah mengaktifkan mode aman pada perangkat Anda. Dan untuk melakukannya, Anda harus memaksa memulai ulang ponsel Anda, sama seperti yang kita lakukan sebelumnya, dengan menahan tombol volume atas dan tombol daya selama beberapa saat, hingga ponsel Anda mulai melakukan reboot. Lalu, setelah Anda melihat logo Oppo ketika ponsel Anda mulai menyala kembali, tekan dan tahan tombol volume bawah selama beberapa saat. Tepat sampai pada titik ketika ponsel benar-benar menyala sepenuhnya. Kita harus melakukan ini untuk memastikan tidak ada aplikasi latar belakang yang memengaruhi layar sentuh Anda atau agar ponsel Anda tidak mengalami lag. Secara umum, ponsel seharusnya bekerja jauh lebih baik dalam mode aman. Jadi, tunggu sebentar saja ya, baiklah. Oke, dan setelah perangkat Anda masuk ke mode aman, Anda akan melihat indikator di pojok kiri bawah layar yang memberitahu bahwa Anda sedang berada di mode aman. Dan di sini, periksa apakah layar sentuh Anda akan menjadi jauh lebih baik, dan jika tidak juga demikian, jika Anda masih bisa menggunakan layar sentuh Anda meskipun kurang responsif, mungkin hanya responsnya yang buruk. Anda bisa mencoba masuk ke pengaturan dan periksa bagian sistem lalu perbarui perangkat lunak, perbarui dan cek apakah ada pembaruan yang bisa diinstal, dan jika ada luangkan waktu untuk mengunduh dan menginstalnya. Namun jika Anda tidak bisa melakukan ini, atau jika tidak, dan itu tidak membantu, pertama Anda bisa pergi ke cadangkan dan atur ulang, setel ulang telepon dan hapus semua data dari perangkat Anda. Sekarang jika Anda tidak dapat melakukan ini, Anda memiliki dua pilihan untuk dipertimbangkan tentang cara menghapus semua data. Jadi pada dasarnya, lakukan pengaturan ulang pabrik pada perangkat Anda. Tentu saja, ini akan menghapus semua data dari ponsel Anda, tetapi ini mungkin benar-benar membantu memecahkan masalah Anda. Jadi solusi pertama, pada dasarnya, cara pertama untuk melakukan pengaturan ulang yang efektif pada perangkat Anda adalah dengan memulai ulang paksa. Dengan menahan tombol daya dan tombol volume atas selama beberapa saat, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Tetap pegang erat itu. Dan sekarang mulai tahan tombol volume bawah dengan mantap sebelum logo muncul di layar Anda. Pastikan untuk terus menahannya.
Tunggu sebentar. Oke, dan sekarang menggunakan tombol volume. Tombol volume bawah untuk menggeser ke bawah dan tombol volume atas untuk menggeser ke atas. Anda harus memilih bahasa Inggris dan menekan bahasa Inggris dengan tombol daya, lalu pilih format-format data menggunakan tombol daya Anda. Sekali lagi, saya tidak akan melakukan ini. Saya akan memilih reboot perangkat dan menyalakan ulang telepon. Namun secara umum, ini adalah salah satu cara bagaimana Anda dapat melakukan operasi reset pabrik tanpa menggunakan layar sentuh. Dan yang lainnya, jika ini tidak tersedia untuk Anda juga, adalah menggunakan akses jarak jauh ke telepon Anda. Jika Anda memiliki akun Google yang terhubung ke perangkat Anda, dan Anda tidak menonaktifkan fitur temukan perangkat saya di ponsel Anda dapat masuk ke situs web FindHub menggunakan perangkat lain yang Anda miliki, masuk ke layanan FindHub menggunakan email yang terhubung ke smartphone ini, lalu memilih perangkat ini dari daftar semua perangkat, dan memilih reset pabrik. Dengan syarat ini, Anda juga dapat melakukan operasi reset pabrik pada ponsel Anda. Dan setelah itu, lihat apakah cara ini membantu Anda. Selesaikan masalah Anda. Dan jika berhasil, maka sayangnya, hal terakhir yang bisa saya sarankan adalah Anda dapat menghubungi layanan dukungan pelanggan Oppo, ceritakan masalah Anda kepada mereka, dan mungkin jika garansi Anda masih aktif, mereka bisa memperbaikinya secara gratis. Dan mungkin jika tidak, maka Anda mungkin harus membayar sejumlah biaya untuk itu. Anda juga bisa mempertimbangkan untuk pergi ke pusat perbaikan terdekat dan menceritakan masalah Anda kepada mereka, serta membiarkan mereka menangani perangkat Anda dan menyelesaikan masalah Anda. Mereka pasti akan memperbaikinya, tetapi dengan harga yang wajar. Secara umum itulah isi video kali ini. Saya harap video ini membantu, dan jika iya, pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami, beri kami like dan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.